Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita masuk ke bab 5. Alhamdulillah, sudah sampai bab 5, kita akan bicara tentang tujuan hukum. Kata Prof. Digno, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan dilindungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Di sini, Prof. Sudikno mengemukakan ada 3 teori tentang tujuan hukum. Teori yang pertama itu bicara tentang judulnya teori etis. Menurut teori etis, tujuan hukum itu adalah keadilan, semata-mata keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang adil, ya, tentang sesuatu yang adil dan yang tidak adil. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Lalu apa itu keadilan? Nah, pertanyaan mengenai apa keadilan itu meliputi 2 hal. Yang menyangkut hakikat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu. Prof. Sudikno menyampaikan hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan satu norma yang menurut pandangan subjektif, maksudnya subjektif adalah kepentingan kelompok, golongan sebagainya, melebihi norma-norma yang lain. Prof. Sudikno menggambarkan isi keadilan itu sukar untuk diberi batasannya, ya. Ada yang membagi keadilan itu justisia distributif dan ada juga justisia komutatif. Nah, justisia distributif ini menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak dan jatahnya. Ada juga justisia komutatif, memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Kalau tadi itu sesuai hak jatahnya gitu. Kalau komutatif ini sama, pukul rata. Lalu pada teori ini ada masalahnya begitu, ya. Karena dianggap katakan hukum itu benar mewujudkan keadilan, berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Kalau menurut Prof. Digno, hukum itu tidak identik. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Sebagai contoh, peraturan hukum lalu lintas, mengendarai kendaraan sebelah kiri, ya, di Indonesia itu tidak berarti adil. Sedangkan mengendarai kendaraan sebelah kanan tidak berarti tidak adil. Itu tidak lain agar lalu lintas itu berjalan teratur, lancar, sehingga tidak ditabrakan. Dengan demikian kepentingan manusia terlindungi. Ini hujjah atau pandangan dari Prof. Sudikno tentang teori etis. Kedua, ada teori utilitas. Teori ini ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. The greatest good atau the greatest happiness. The greatest happiness of the greatest number. Teori ini tujuannya adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah yang banyak. Salah satu tokohnya itu namanya Jeremy Bentham. Kata Prof. Sudikno, ya ini bermasalah juga gitu. Lalu ada teori ketiga, ada teori campuran. Kata Mokhtar Kusuma Maja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.
Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zaman. Misalnya kita lihat dalam Undang-Undang Dasar kita ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dulu panjang itu ya, hafal semua dulu waktu sekolah kita itu. Sampai akhir itu nampak kita itu salah satu tujuan hukum kita itu melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita rujuk pada Undang-Undang Dasar. Gitu, Prof. Sudikno menyampaikan ada tiga teori tentang tujuan hukum. Mudahan bermanfaat. Terima kasih.